Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masuk di hari terakhir bulan Oktober tahun 2020 ini. Kita bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan saudara-saudara di dalam kitab Mazmur pasal 63. Kita melihat ayat yang ke-10 saudara-saudara. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara-saudara, di dalam Mazmur ini kita akan melihat betapa perbedaan antara orang yang merindukan Tuhan, orang yang antusias terhadap Tuhan, saudara-saudara, dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak memperdulikan Tuhan, tetapi justru yang selalu ingin mencabut nyawa orang lain, yang ingin merugikan orang lain tanpa alasan yang jelas. Kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat bagaimana Raja Daud merasa dipuaskan oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 disebut ayat yang ke-7, apabila mulai ayat 6, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Dia dipuaskan oleh kebaikan Tuhan. Dikatakan seperti dengan lemak dan sumsum, dikenyangkan, dipuaskan, merasa makmur oleh anugerah Tuhan. Tetapi di sini ayat 10, orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku, orang-orang yang tidak suka dengan perdamaian, orang-orang yang lalim, yang tidak adil, akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Saudara-saudara, betapapun tadinya orang-orang ini begitu kelihatan perkasa, begitu hebat, saudara-saudara, begitu dominan, begitu berkuasa, tetapi pada akhirnya firman Tuhan berkata, mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Bahkan mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Mereka berbalik menjadi pelarian. Berbeda dengan Raja Daud, disebutkan raja akan bersuka cita di dalam Allah, tentram bersama dengan Allah. Saudara-saudara, biarlah kita belajar dari pengalaman Raja Daud. Raja Daud seorang yang mencintai keadilan, seorang yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudara, itulah Raja Daud. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 120, dikatakan demikian. Mazmur 120 ayat 6, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Ini Daud mengalami pengalaman, dia suka perdamaian, tetapi setiap kali dia berbicara, orang menginginkan peperangan, pertempuran, perdebatan. Daud selalu ingin damai. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12, apa yang menjadi nasihat Paulus untuk orang-orang Kristen di Roma, saudara-saudara, ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, ini nasihat firman Tuhan begitu selaras dengan kehidupan Raja Daud. Begitu selaras dengan kehidupan Raja Daud. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, walaupun dia sanggup untuk melakukan pembalasan itu. Ada kesempatan untuk membalas kejahatan itu, tetapi dia serahkan sepenuh-penuhnya kepada Allah. Yang terjadi apa? Jiwanya dipuaskan oleh Tuhan, saudara. Hatinya dipuaskan oleh Tuhan. Tidak dipuaskan oleh dendam dan iri hati. Tidak dipuaskan dengan kekerasan, saudara-saudara. Tidak. Tetapi dipuaskan dengan kemurahan Tuhan. Perdamaian dari dalam hati Raja Daud adalah diakibatkan karena kedekatannya dengan Tuhan, saudara. Kedekatannya dengan Tuhan, kerinduannya kepada Tuhan. Dia bersekutu, melekat dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan yang menetapkan kehidupannya, sedangkan orang-orang lain yang memiliki karakter, sifat yang bertolak belakang dengan Raja Daud, akhirnya walaupun pada awalnya mereka kelihatan begitu gagah perkasa, begitu hebat, begitu dominan, akhirnya mereka dilenyapkan dengan sangat-sangat tragis. Saudara, kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Biarlah kita menjadi orang yang antusias terhadap Tuhan. Antusiasme terhadap Tuhan membuat hati kita menjadi orang yang suka perdamaian. Orang yang suka perdamaian, kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak, menolong, membela kita, memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.